Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali kultum ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah yang rutin menyaksikan channel YouTube Rumah Quran Al-Furqan Moslor, semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan wal afiat. Kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, pertolongan. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah hidayah taufiknya, dan semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah, dijaga dan dilindungi dunia akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah rahimakumullah jami'an. Yang namanya hidup pasti merasakan rasa lelah. Yang namanya hidup pasti merasakan rasa capek, letih. Iya enggak? Ada enggak hidup enggak ada rasa capek? Ada, enggak ada. Semua capek. Yang bekerja dari pagi berangkat jam 7, pulang jam 4, capek. Yang jadi guru capek. Ya. Berangkat ngajar pagi, pulang siang atau sore, pulang capek. Ada rasa letih. Ya. Yang jadi petani pun sama, berangkat pagi, pulang jam berapa, capek. Ya. Yang jadi pelajar, santri juga capek atau enggak? Capek enggak? Capek. Ya. Semuanya orang mengalami rasa lelah, rasa letih, rasa capek. Maka kalau sudah capek, apa? Istirahat. Orang petani kalau udah capek pulang kira-kira ngapain? Tujuannya istirahat. Seorang guru berangkat ngajar, pulang tujuannya apa? Istirahat. Kamu juga santri sudah selesai pelajaran, ada waktu istirahat. Ya. Semuanya butuh yang namanya istirahat. Tapi istirahat kita di dunia itu istirahat yang sekedarnya. Ya, tetap kamu jadi santri, habis istirahat belajar lagi. Tidur malam, ya tidur istirahatnya gitu ya. Tapi bangun lagi subuh, mulailah lagi. Jadi istirahatnya istirahat yang sebentar. Di dunia itu istirahat yang sebentar. Ya, seorang pulang kerja, pulang ke rumah, istirahat, padahal istirahat belum ketemu anaknya, istrinya, ketemu anak istrinya dan seterusnya, minta jalan-jalan misalkan. Istirahat atau enggak? Enggak kan? Itu. Ya mungkin hiburan untuknya. Tapi tetap namanya kita hidup di dunia itu terus bekerja, terus beramal, tanpa henti. Makanya apa? Jangan sampai rasa lelah yang kita kerjakan itu bukan di atas ketaatan. Nah, ini bahaya. Karena ada dua orang yang lelah-lelahan. Ada dua orang yang berletih-letihan. Ya. Ada dua orang. Yang pertama orang yang taat kepada Allah. Karena dengan ketaatannya kepada Allah, dia capek otomatis. Orang sholat, orang belajar, orang tilawah Quran, orang bersedekah. Belum bersedekah kan dia harus apa? Bekerja kan? Bekerja capek, ya kan? Orang mau haji, apalagi ada tawaf, ada sa'i lari-lari, ya capek,
Ya, beribadah kepada Allah juga kita mengalami rasa letih, capek. Bermaksiat pun juga sama. Orang bermaksiat, ya, kepada Allah, ya, mencuri, menzolimi, ya, mengambil hak orang lain dan seterusnya. Ini juga mengalami rasa capek. Dua-duanya mengalami rasa capek. Orang yang taat kepada Allah mengalami rasa capek letih. Orang yang bermaksiat kepada Allah juga mengalami rasa capek dan semuanya capek. Semuanya capek. Tapi apa? Yang satu niatkan karena Allah beribadah, rasa capeknya apa? Akan diganti oleh Allah dengan tempat peristirahatan yang kekal abadi, yaitu surga. Ini orang taat nih. Ya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak mau berpuasa, orang yang tidak mau menutup auratnya, tidak mau menghadiri majelis ilmu, bahkan bermaksiat kepada Allah, dia capek. Tapi apakah ketika di akhirat dia akan mengalami istirahat? Tidak. Malah justru apa? Bahkan mengalami apa? Azab dan siksa. Padahal apa? Di dunia sama-sama capek. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat, ya, Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, Allah menggambarkan, ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Wahai manusia, Allah manggil. Hei manusia, artinya semuanya. Insan kan manusia. Mau yang taat, mau yang enggak taat. Mau yang muslim, mau yang kafir. Karena apa? Semuanya capek. Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbik. Sesungguhnya kalian semua, kamu semua itu akan bekerja keras, berlelah-lelahan, mengalami rasa capek untuk bertemu dengan Allah. Karena dua orang ini akan bertemu dengan Allah. Yang taat juga akan mati, iya enggak? Bertemu dengan Allah berarti. Karena syarat bertemu dengan Allah itu harus mati. Berarti mau bertemu dengan Allah? Mau, harus mau. Syaratnya apa? Mati. Ya. Dua-duanya akan mati. Orang yang taat akan mati. Ya. Orang yang tidak taat, orang yang bermaksiat pun akan mati. Akan bertemu dengan Allah. Cuma apa? Beda. Dia jalurnya, yang ini dengan ketaatan, yang ini dengan kemaksiatan. Dua-duanya apa? Bekerja keras. Dua-duanya apa? Mengalami rasa capek, rasa letih, rasa lemah, rasa lesu, dan seterusnya. Ya. Dan dua-duanya akan bertemu dengan Allah. Dengan apa? Menghadapi kematian. Maka apa? Kadhan famulaqih. Maka apa? Kedua-dua orang ini pun akan bertemu dengan Allah sesuai dengan balasannya masing-masing. Yang dia sewaktu di dunia capek, letih, tapi untuk ketaatan capeknya, rasa letihnya untuk ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka di akhirat dia akan istirahat, mendapatkan tempat peristirahatan yang sesungguhnya, yaitu apa? Surga. Tapi sebaliknya ketika di dunia dia capek, dia letih karena bermaksiat kepada Allah, karena meninggalkan perintah-perintah Allah, karena tidak mau mengamalkan kewajiban-kewajiban dari Allah, maka di dunia sudah capek untuk bermaksiat, bekerja dan seterusnya, nggak pernah ibadah dan seterusnya, di akhirat pun kelak dia juga tidak akan bisa beristirahat, bahkan dia akan mengalami azab dan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya apa? Seorang imam namanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya oleh muridnya, ya, su'ila al-Imam Ahmad bin Hanbal, marrohah ya imam, kapan kita beristirahat? Kapan kita beristirahat? Mata rohah, kapan kita beristirahat? Kapan kira-kira? Kapan? Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau mengatakan, inda awwali qadamin tada'uha fil jannah. Ini jawabannya nih. Kapan kita beristirahat wahai imam? Di dunia apakah kita beristirahat? Ya istirahat di dunia istirahat yang wajar. Tapi semu, habis itu apa? Habis istirahat besok kerja lagi, ya enggak? Habis istirahat yang santri belajar terus. Tidur lagi, bangun lagi malam, belajar lagi. Terus seperti itu. Tapi istirahat yang sebenarnya adalah apa? Inda awwali qadamin tada'uha fil jannah, ketika
kamu dapat meletakkan kakimu di surga. Itu baru namanya rohah, istirahat. Loh. Maka kapan istirahat yang sesungguhnya? Istirahat yang sesungguhnya adalah inda awwali qadamin tada'aha fil jannah. Ketika kaki kita bisa masuk melangkahkan kaki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tempat peristirahatan yang sesungguhnya yang kekal abadi selama-lamanya. Kenapa? Karena dia sewaktu di dunia sudah merasakan lelah, capek, letih. Tapi untuk apa? Rasa capek letihnya dirasakannya untuk apa tadi? Untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka apa? Dia akan mendapatkan tempat peristirahatan yang sesungguhnya itu surga. Tapi sebaliknya ketika sewaktu di dunia dia capek, dia letih, ya, dia lelah, berlalahan, tapi untuk kemaksiatan capeknya, maka apa? Dia akan mengalami siksaan dan azab, bukan mendapatkan tempat peristirahatan, tapi malah justru apa? Mendapatkan tempat siksaan dan azab. Nauzubillah min dzalik. Maka kita perhatikan ayat ini ya, Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6 ya. Kita menjadikan bahan renungan untuk kita bahwasanya apa? Rasa capek, rasa lelah yang kita rasakan di dunia, insya Allah balas dengan kenikmatan dan tempat peristirahatan yang kekal abadi, yaitu surga. Maka kita istiqomah untuk kita bercapek-capek, kita istiqomah untuk kita bekerja keras, berlelah-lelahan, tapi untuk apa? Untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita terus-menerus berbuat kebaikan dan menebarkan kebaikan dan maslahat untuk semuanya, khususnya untuk Islam dan umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.